Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran berulang. Nah, di pengukuran berulang ini, misalnya kalian terdiri atas 3 orang untuk satu kelompok. Terus tiap orang tersebut melakukan pengukuran. Nah, di sini saya perlihatkan contoh hasil pengukuran untuk tiap orang untuk panjang pensil. Nah, di sini Sherif dan Kelly mendapatkan bahwa panjang pensil tersebut 5,6 cm, sedangkan Rahmat mendapatkan panjang pensil itu 5,7 cm. Nah, bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran tersebut secara kolektif atau secara per kelompok? Tidak mungkin kita melaporkan hasil pengukuran tiap orang ini. Berharapnya hasil pelaporan fisika tersebut bisa mewakili hasil-hasil pengukuran tiap orang yang ada di kelompok tersebut, atau setidaknya bisa mewakili tiap orang yang melakukan pengukuran. Jadi, bagaimana ya cara melaporkannya? Untuk cara melaporkannya itu, di sini ada prosedurnya. Yang pertama dilakukan, yaitu kita menentukan rata-rata. Nah, cara menentukan rata-rata normal saja kan? Misalnya ada 3 data ini. Karena ada 3 data, berarti 3-3-nya kita jumlahkan terlebih dahulu. Terus, karena ada 3 data, berarti dibagi 3. Dijumlah dulu, baru dibagi 3. Dapatnya itu 5,663. Di sini, angka desimalnya tidak diberikan batasan. Kalian bisa ambil 5 desimal, 6 desimal, atau terserah. Jangan terlalu cepat melakukan pembulatan jika sudah mendapatkan hasil rata-rata. Misalnya kalian dapat 5,633. 3 kan ini 3-nya sebenarnya banyak. Nah, kalian itu jangan terlalu cepat membulatkan ke sini nih, ke 2 angka di belakang desimal. Baiknya tambah lagi 1 atau 2 setelah angka 3 pertama ini. Jadi misalnya 5,633 atau 5,6333. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Agar menghindari kesalahan hasil pelaporan nantinya, karena di hasil pelaporan tersebut akan muncul aturan angka penting. Dan jika terlalu cepat mengambil pembulatan di bagian awal sini, mungkin saja hasil pelaporan fisika kita terlalu melebar nantinya. Nah, kita lanjutkan. Setelah menentukan rata-rata ini, yang kita tentukan berikutnya itu adalah deviasi pengukuran. Apa maksudnya deviasi pengukuran itu? Deviasi pengukuran adalah hasil penyimpangan tiap-tiap pengukuran dari nilai rata-ratanya. Jadi di sini pengukuran tiap orang tersebut, Sherif, Kelly, dan Rahmat ini, kita masing-masing perkurangkan dengan hasil rata-rata yang telah kita dapatkan. Nah, misalnya kita anggap Sherif itu deviasi pertama, Kelly itu deviasi kedua, dan Rahmat itu deviasi ketiga. Nah, ini tinggal diperkurangkan. Nah, setelah diperkurangkan, ingat tanda ini menunjukkan adalah nilai mutlak. Kalau nilai mutlak itu berarti semua hasil yang di dalam tanda kurung harga mutlak ini, nanti nilainya itu adalah positif. Jadi tidak ada nanti hasilnya di sini yang bernilai negatif ya. Jadi setelah diperkurangkan, kita dapatkan deviasi tiap-tiap hasil pengukuran tersebut. Nah, setelah mendapatkan deviasi, kita lanjut di penentuan deviasi maksimum. Nah, apa yang maksudnya deviasi maksimum itu? Ya, kita cari saja deviasi yang bernilai paling maksimum. Jadi, setelah mendapatkan deviasi tiap orang tersebut atau setiap pengukuran tersebut, nah kita lihat nih, yang mana yang mendapatkan deviasi paling besar.
Nah, setelah kalian dapat yang paling besar, masukkan ke sini deviasi maksimum. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah mendapatkan deviasi maksimum, yang kita tentukan adalah penentuan angka pelaporan fisika. Jadi, dalam pelaporan fisika tersebut, tidak semua angka bisa kita tulis. Nah, makanya yang dari awal tadi, saat penentuan rata-rata itu, jangan terlalu cepat melakukan pembulatan. Karena di langkah keempat ini, angka pelaporan fisika itu yang menentukan berapa angka nantinya kita harus bulatkan. Nah, cara penentuan berapa angka, kita tinggal membagi deviasi maksimum dengan rata-rata, terus dikali dengan 100%. Nah, tadi kan deviasi maksimumnya itu 0,067, terus rata-ratanya 5,633 cm. Nah, hasilnya kita dapatkan itu 1,19%. Setelah mendapatkan nilai tersebut, ingat ini aturan ya, ini tidak boleh diubah-ubah, bahwa kalau hasil yang kita dapatkan itu ternyata 10%, berarti kita melaporkan 2 angka penting. Maksudnya bukan 10% betulan, di sekitar 10% lah. Nah, kalau di sekitar 1% itu melaporkan 3 angka penting. Kalau 0,1% itu harus melaporkan 4 angka penting. Nah, karena kita dapat di sini 1,19%, berarti yang kita laporkan adalah 3 angka penting. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang kita laporkan itu, yang kita dapatkan di sini misalnya 4%. Kalau 4% itu lebih dekat ke 1%. Ya kan? Kalau misalnya 5,2%. Nah, 5,2% itu lebih dekat ke 1% atau ke 10%? Nah, ternyata 5,2% itu lebih dekat ke 10%. Berarti nanti laporkannya itu pakai 2 angka penting. Jadi begitu maksudnya ya, sekitar ini. Jadi kita lihat angka ini, terus kita cari angka ini lebih dekat ke 10%, 1% atau 0,1%. Karena lebih dekat ke 1%, jadi kita laporkan dalam 3 angka penting. Nah, kita lanjut. Di sini, setelah mendapatkan berapa angka penting yang harus kita laporkan, berarti kita buat pelaporannya. Nah, karena kita dapatnya angka penting, jadi pelaporan fisikanya itu dalam bentuk harga mutlak, rata-rata, plus minus deviasi maksimum. Nah, yang 3 angka penting ini, maaf nih, saya ganti dulu ke pointer. Yang 3 angka penting ini mengatur nilai rata-rata. Jadi 3 angka penting ini hanya mengatur rata-rata. Dia tidak mengatur berapa angka penting untuk deviasi maksimum. Jadi saya ulang, 3 angka penting ini mengatur berapa angka penting untuk rata-rata. Tidak mengatur angka pentingnya deviasi maksimum. Nah, di sini kan rata-rata tadi, ini kan kita tulis dalam 4 angka penting. Nah, karena di sini aturannya kita harus laporkan dalam 3 angka penting, baru kita pakai aturan pembulatan. Nah, ternyata setelah dibulatkan hasilnya itu 5,63. Nah, untuk penentuan berapa angka yang harus dituliskan di deviasi maksimum, itu mengikut berapa angka desimal atau berapa angka paling terakhirnya ini. Kalau misalnya ini per 100, angka terakhirnya berarti deviasi maksimumnya juga ditulis dalam per 100. Kalau di sini misalnya per 10, berarti deviasi maksimumnya juga ditulis dalam per 10. Nah, di sini karena 2 angka desimal, pakai 2 angka di belakang desimal atau per 100, berarti yang tadi 0,067 ini harus dibuat dalam 2 angka saja, 2 angka di belakang desimal saja. Jadi kita tulisnya itu 0,07 cm. Nah, seperti itu cara-cara pelaporan fisika. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan runut atau teratur, karena ketika kalian tidak mengikutinya secara teratur, mungkin saja ada kesalahan.
Nah, jadi cukup sekian untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.